Kalau Anda ingin umur panjang, ingin bahagia, lupakan orang yang pernah bersalah kepada Anda. Karena selama Anda masih ingat, maka itu akan mempengaruhi secara emosional dan psikologi Anda. Anda pikirkan itu sepanjang waktu, baik emosional dan fisik Anda akan rusak. Maka menurut para ahli, kalau Anda ingin hidup senang, bahagia, dan umur panjang, beri maaf kepada orang yang bersalah, dan lupakan orang yang bersalah itu. Maka Anda akan hidup bahagia dan tenang, Bapak Ibu sekalian. Memang, orang ini bukan orang suci. Orang ini bukan malaikat, orang ini bukan nabi yang gampang memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Tidak gampang, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang menyakiti Anda, kalau menyakiti membuat Anda luka, luka bisa diobati. Tapi kalau Anda menyakiti hati orang, sepanjang hidup itu, orang itu akan mengingat rasa sakit yang Anda ucapkan dari kata-kata Anda. Karena kata-kata itu melebihi dari tajamnya belati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata-kata kita ini melebihi dari tajamnya sebuah pisau. Dan itu akan diingat orang sepanjang waktu. Itu akan diingat orang sepanjang waktu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, memberi maaf itu diutamakan daripada orang datang meminta maaf kepada kita. Dan kalau kita ingin bahagia, beri maaf dan lupakan orang yang pernah bersalah kepada kita. Maka Anda akan hidup tenang, Anda akan hidup bahagia, dan insya Allah Anda akan panjang umur. Coba Bapak Ibu lihat, ada orang yang datang setiap hari di kantor dengan wajah mungkin tersenyum saja, tidak. Ada orang setiap kali datang di kantor dengan wajah kusut, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Akhirnya Anda tidak bisa menikmati kehidupan Anda di dunia. Maka rahasianya, jangan baku salah di orang. Jangan baku salah di orang. Hidup ini singkat, Pak. Hidup ini pendek. Maka jangan baku salah di orang. Kita yang hadir di sini 20, tidak sampai 20-30 tahun tinggal sejarah. Masih bujur kalau ada orang mengenang kita. Tinggal sejarah. Orang 20 tahun lagi, orang sudah lupa. Ternyata ada orang sudah lupa semua. Jadi kalau orang sudah ada, untuk apa lagi baku salah? Hidup ini terlalu singkat, terlalu mahal kalau Anda berkelahi baku salah di orang lain. Tidak boleh ada. Yang paling bagus sekarang ini berkolaborasi. Bekerja sama, membangun kehidupan yang baik, dengan teman-teman dan berinteraksi, dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Karena ada orang berinteraksi tidak tulus, Pak. Ada orang berinteraksi tidak tulus. Cuma karena ada orang membangun kehidupan tidak tulus dengan orang lain, lalu muncullah peribahasa itu, ada musuh dalam selimut menikam dari belakang. Tuh, itu istilah-istilah itu yang menggambarkan bahwa ada orang di dalam membangun interaksi dengan orang lain itu tidak dibangun dengan ketulusan. Dan kalau Anda tidak membangun dengan ketulusan persahabatan Anda, maka Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena Anda tidak tulus. Jadi kalau membangun persahabatan dengan orang, berinteraksi dengan orang, tulus. Anda tidak usah memperhitungkan bagaimana respon yang orang lain berikan. Anda membangun dari diri Anda ketulusan. Soal respon yang orang berikan itu bukan urusan Anda, tapi Anda membangun ini dengan ketulusan. Orang di Jepang, Pak, Sekjen bilang kemarin itu, sejak kanak-kanak, mereka dididik 3 hal. Pertama, mereka dididik mencintai dirinya. Pertama kali masih kecil, orang Jepang itu dididik mencintai dirinya. Setiap pribadi itu harus ada nilai, value, ada nilai, ada prestasi, ada sesuatu yang dibanggakan dalam diri sendiri. Maka Anda lihat di Jepang, ada orang tidak akan menyerobot kalau ada orang antri, karena masing-masing punya karakter, punya value yang ditanamkan sejak masih kecil. Ada nilai tersendiri yang dia hormati. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu diajarkan mencintai dirinya sendiri. Ada value, ada nilai. Yang kedua, orang Jepang itu mengajarkan cinta kepada orang lain. Maka mereka akan sangat berarti sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan kesempatan kepada orang Jepang itu, untuk dia berbuat baik kepada diri kita. Dia akan berterima kasih. Maka itu jangan Anda heran. Orang Jepang, kalau Anda tersesat jalan, dia antar Pak Anda sampai di mana Anda tuju, dan dia hormati Pak Anda, dan dia sampaikan terima kasih. Dia bisa berbuat baik kepada Anda. Bayangkan itu, dia mencari ada orang lain yang menjadi sarana bagi dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan itu diajarkan. Sehingga itu, kita tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, Pak. Orang yang memulai perbuatan baik. Yang ketiga, dia mencintai lingkungan. Diajarkan orang Jepang. Jadi sejak kecil, maka itu dia tertib.
Walaupun dari sisi makna hidup, karena mungkin perspektif spiritualitasnya berbeda dengan kita, ada sedikit berbeda, tapi ini budaya yang luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun hubungan kita dengan tulus, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, yang kita bangun ketulusan dalam kehidupan kita, karena kita semua singkat hidupnya, dan kita ingin hidup kita bahagia dan panjang umur. Itu rahasianya. Jadi kalau ingin bahagia dan panjang umur, lepaskan semua yang menjadi beban di dalam diri Anda. Emosi marah kepada orang lain, karena marah itu saya selalu bilang, marah emosi itu, batu bata yang kita ciptakan membuat ada jarak kita dengan Tuhan. Marah, emosi, dengki, iri hati itu, batu bata yang kita susun, yang membuat kita makin jauh dengan Tuhan. Jadi sholat, ibadah yang Anda lakukan itu tidak akan bernilai kalau ada amarah, kebencian, iri hati, dengki, karena Anda membuat jarak, menyusun batu tela amarah, kebencian, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Nah, akan sampai Anda. Maka melalui halal bihalal ini, Pak Bu, mari secara spontan, setiap waktu tidak menunggu halal bihalal kita memberikan makan. Halal bihalal ini kita maknai sebagai suasana di dalam membangun hati yang baru, suasana kehidupan pekerjaan yang baru, lingkungan bekerja yang baru, walaupun dengan orang-orang yang lama. Tapi kita membangun dengan hati yang bersih, hati yang fitri, suasana yang baru, Bapak Ibu sekalian. Semua kita mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan.